Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada pertanyaan dari brosur mungkin? Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan brosur hari ini. Yakni di hadis halaman 9 masuk ke 10. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, maka turunlah ketenangan pada mereka dan seterusnya. Dari hadis ini mohon dijelaskan, Ustaz. Baik. Jadi dalam hadis ini Rasulullah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Memang sesama muslim itu, sesama mukmin itu kewajiban kita adalah saling tolong menolong. Mengapa demikian? Karena persaudaraan sesama mukmin, sesama muslim itu dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi kita itu laksana satu tubuh. Laksana satu tubuh. Sehingga seorang mukmin memang punya kewajiban menolong mukmin yang lain. Tidak bisa wong ini digambarkan oleh Nabi satu tubuh. Tidak bisa organ di tubuh kita ini berfungsi sendiri tanpa ada bantuan dari organ lain. Tidak bisa. Tidak mungkin. Misalkan telinga kita itu kita pisahkan dari tubuh kita, maka juga tidak akan berfungsi. Mata juga begitu, tangan juga begitu. Bahkan kalau andai kata mata kita mengeluarkan air mata, yang mengusap itu kan tangan kita. Tidak bisa mata mengusap air matanya sendiri. Butuh bantuan tangan kita. Butuh bantuan tangan kita. Kalau mata menangis, yang mengusap pasti tangan. Sehingga organ tubuh yang satu butuh bantuan organ tubuh yang lain. Maka orang yang beriman, orang muslim, kalau dia sudah menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman, iman kepada Allah, maka punya kewajiban. Punya kewajiban. Karena orang yang beriman itu, orang yang bertakwa, itu tidak cukup kalau hanya sebatas menjalankan ritual-ritual ibadahnya yang secara vertikal saja kepada Allah. Tidak bisa hanya hablum minallah. Orang yang bertakwa itu, esensi takwa dalam Al-Quran itu, setiap kali di dalam Al-Quran kita temui kata takwa beserta derivasinya atau kata-kata turunannya, itu tidak lepas dari dua makna. Yang pertama, hablum minallah, yaitu peningkatan kualitas ibadah ritual kepada Allah, seperti sholat, zakat, puasa, sholat, puasa dan lain sebagainya. Itu adalah ibadah-ibadah ritual
yang hubungannya langsung kepada Allah. Nah, kita kalau hanya mengamalkan ini, maka kita hanya akan menjadi soleh, hanya akan menjadi soleh saja. Padahal dalam agama kita, kewajiban seorang mukmin itu selain menjadi soleh harus muslih. Maka dalam Al-Quran, orang yang beriman, orang yang bertakwa itu pasti punya ciri. Yang pertama, ibadah ritualnya, hablum minallahnya itu baik. Selain itu hablum minan nasnya juga baik. Coba dilihat itu Ustaz. Quran surah Al-Baqarah itu di awal-awal Quran surah Al-Baqarah. Dari ayat 2 sampai 5 itu. Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ayat ini kita sudah hafal, mari kita perhatikan maknanya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dengan kata lain, setiap huruf di dalam Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah firman Allah. Maka kalau kita sebagai orang yang beriman, tidak usah ragu. Jangan ragu sedikit pun terhadap Al-Quran. Karena ini betul kalamullah, firman Allah. Tidak ada yang bisa merubah isi Al-Quran. Meski dirubah satu huruf pun tidak ada yang bisa. Karena Allah yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, yang menurunkan az-zikr atau Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi kalau ada orang yang ingin merubah satu huruf saja di dalam Al-Quran, misalkan fa mau diganti dengan wa, pasti ketahuan, pasti akan ketahuan. Karena Allah yang menjaga. Melalui siapa? Ya para hafid itu, para penghafal-penghafal Al-Quran yang mutkin. Inna nahnu nazzalna dzikra. Di situ digunakan dhamir nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Setiap Allah menggunakan dhamir nahnu, kalau kita artikan berarti kami, itu berarti proses penjagaan Al-Quran itu melibatkan beberapa unsur. Melibatkan beberapa unsur, bukan langsung Allah itu, bukan, tetapi melibatkan beberapa unsur. Dalam hal ini Al-Quran memang hakikatnya Allah yang menjaga kemurniannya, tetapi melalui para penghafal-penghafal Al-Quran yang mutkin itu. Maka kalau ada orang yang hendak merubah isi Al-Quran, meski satu huruf saja, pasti akan ketahuan. Makanya kita orang beriman harus yakin betul, jangan ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Apa yang Al-Quran perintahkan, sudah, tidak usah berpikir panjang, langsung kerjakan. Apa yang Al-Quran larang, tidak usah pikir panjang, langsung kita tinggalkan. Itu kalau kita ngaku sebagai orang beriman, sebagai orang yang bertakwa. Lah siapa orang yang bertakwa itu? Diteruskan. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, penerang bagi seluruh manusia, dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hadza bayanul linnas. Nah, Quran ini adalah penerang bagi seluruh umat manusia. Tetapi banyak manusia yang tidak mau menerima Al-Quran. Makanya yang mau menjadikan Al-Quran sebagai penerang dan petunjuk untuk kehidupannya ya hanya orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu?
alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama punya ciri, yaitu orang-orang yang mengimani sepenuhnya pada hal-hal yang gaib, mengimani keberadaan Allah, kemahakuasaan Allah, meski secara mata tidak bisa melihat, secara kasat mata tidak terlihat, mengimani adanya surga dan neraka. Nah, iman, yakin pada hal-hal yang gaib yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis-hadisnya yang sahih, itu disebut iman. Makanya dalam ayat ini, ciri pertama orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah yang senantiasa mengimani pada hal-hal yang gaib, meskipun tidak bisa melihatnya. Karena yakin pada yang tidak tampak itu disebut iman. Yakin pada Allah itu disebut iman. Yakin pada surga dan neraka itu disebut iman. Namun kalau yakin pada sesuatu yang tampak, maka itu disebut ilmu. Sesuatu yang tampak disebut ilmu. Yakin pada yang tidak tampak, yang gaib, yang Allah beritakan dalam Al-Quran, yang Rasulullah jelaskan dalam hadis-hadisnya yang sahih, itu disebut iman. Kemudian setelah itu wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat. Sholat ini kan kita berinteraksi kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan sholat itu, berusaha untuk menjalin hubungan yang sangat erat dengan Allah. Nah, kalau kita tidak iman kepada Allah, bagaimana mungkin kita akan melakukan sholat? Nah, sholat ini adalah ibadah-ibadah ritual. Sehingga orang yang bertakwa punya ciri yang pertama, yaitu al-bu'du rabbani, punya dimensi ketuhanan, dimensi hubungan vertikal dengan Allah itu baik. Dengan cara mendirikan sholat. Sholatnya bukan hanya sebatas penggugur kewajiban. Bagi orang Islam punya kewajiban sholat, namun sholatnya betul-betul berfungsi, mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kemudian wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan seterusnya hingga akhir ayat kelima itu. Semuanya merupakan ibadah-ibadah ritual, ibadah vertikal yang berhubungan langsung dengan Allah, yang kita kenal dengan istilah hablum minallah. Ini ciri orang yang bertakwa, ciri pertama orang yang bertakwa. Namun di dalam Al-Quran tidak cukup orang yang bertakwa itu hanya bagus dalam ibadahnya, dalam hablum minallahnya saja tidak cukup. Ada ciri yang kedua yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Imran itu, surah ketiga ayat 133-134 itu. Mari dibaca Ustaz. Dia ada hablum minallah, ada hablum minannas. Orang yang bertakwa itu baik hubungannya dengan Allah, baik pula hubungannya dengan manusia. Ibadah sosial. Kalau yang di Al-Baqarah tadi ibadah ritual, Ali Imran ini menunjukkan ibadah sosial. Mari dibaca Hasan. Surat Al-Imran nomor surat 3 ya 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini ibadah sosial. Ciri kedua orang yang bertakwa. Yang pertama tadi baik, bagus, istiqomah dalam ibadah ritualnya kepada Allah. Itu soleh, menjadi orang yang soleh.
Namun orang yang bertakwa kalau menurut Allah, menurut Al-Quran, ada ciri keduanya, yaitu bagus pula ibadah sosialnya, hablum minannasnya baik. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabbmu, menuju ampunan Tuhanmu, dan bersegeralah menuju surga Tuhanmu yang sudah Allah sediakan. Surga itu seluas langit dan bumi. Maka kita diperintahkan oleh Allah bersegera menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah, di mana surganya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Nah, kita akan rugi sekali kalau sampai di hadapan Allah kelak ternyata Allah yang sudah siapkan surga seluas langit dan bumi, kita tidak diizinkan oleh Allah meski hanya sekedar untuk meletakkan satu kaki di surganya. Na'udzubillah. Padahal Allah siapkan surga seluas langit dan bumi, seluas itu, tetapi Allah tidak izinkan kita hanya sekedar untuk menaruh satu tangan kita di surganya Allah. Allah tidak izinkan, na'udzubillah. Karena yang berhak untuk memasuki surganya Allah nanti, yang diizinkan oleh Allah hanya orang-orang yang bertakwa. Surganya Allah itu u'iddat lil muttaqin, hanya Allah persiapkan, sediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa dalam ayat itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Yang pertama, itu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang, as-sarra, dalam keadaan longgar, maupun dalam keadaan sempit. Sehingga baik dalam keadaan longgar, berkecukupan, atau sempit, kekurangan, orang ini punya jiwa suka menafkahkan harta bendanya di jalan Allah. Jadi orang ini tidak hanya bernafkah, infak, sedekah ketika berkecukupan saja. Sekalipun dia kekurangan, dia akan senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk tetap bisa menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dahulu di zaman Nabi, ketika beliau sedang mengajarkan din ini kepada para sahabatnya di masjid beliau, tiba-tiba waktu itu datang tamu. Beliau kebetulan bukan penduduk ahli Madinah. Kalau dulu itu zaman Nabi dan para sahabat, seluruh penduduk Madinah itu kenal satu dengan yang lain. Sehingga kalau ada orang di luar penduduk Madinah datang, pasti akan ketahuan bahwa itu bukan ahli Madinah, bukan penduduk Madinah. Itulah persatuan kebersamaan orang yang beriman, saling mengenal. Dulu zaman Nabi pernah ada, beliau sedang taklim begitu, datang seseorang dari Ghatafan. Datang ke masjid Nabi, lantas duduk. Nah, ketika Nabi melihat orang itu, melihat tamu itu duduk sebelum mendirikan sholat 2 rakaat, kemudian Nabi menjelaskan, menyebut sabdanya secara global, idza dakhala ahadukum al masjidah falyusalli raka'ataini qabla ayyajlis. Jika seseorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaknya dia dirikan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Penduduk Madinah pada waktu itu sudah memahami nizam ini, sudah memahami hadis Nabi ini, bahwa aturannya, anjurannya sebelum duduk di masjid ketika kita datang, ahli Madinah itu semuanya memahami sebelum duduk harus dianjurkan mendirikan sholat 2 rakaat. Itu paham. Lah Nabi ketika menyebut hadis ini tidak sedang
ingin mengajari ahli Madinah, karena ahli Madinah sudah tahu aturan itu, mendirikan sholat 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Kenapa Nabi menyebut ini? Nabi hendak memberitahu kepada seluruh sahabatnya, kepada penduduk Madinah, bahwa saat ini kita kedatangan tamu. Karena ini dari Ghatafan, bukan penduduk Madinah, sehingga langsung ketahuan. Nah, saat itu kemudian para sahabat tahu bahwa beliau kedatangan saudaranya sesama mukmin. Kemudian Nabi ngendika, siapa di antara kalian yang ingin menjamu saudara kalian? Nah, para sahabat itu bersegera, berlomba-lomba, ngacung, berlomba-lomba tunjuk jari. Lantas Nabi dawuh kepada orang pertama yang ngacung untuk mengikrami tamu ini. Singkat cerita, dibawalah tamu itu pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Ahlul Bait ini meminta istrinya untuk menidurkan anaknya. Setelah anaknya tertidur, kemudian seluruh penerangan pada waktu itu, kebetulan malam hari, itu dimatikan semua. Disusunlah kemudian piring-piring makanan dihidangkan kepada tamu. Lantas Ahlul Bait mempersilahkan tamunya untuk makan. Lantas tamunya memakan apa yang dihidangkan, dan Ahlul Bait melakukan sama gerakan yang dilakukan oleh tamunya. Jadi seakan-akan juga ikut makan. Sehingga karena cahaya itu dipadamkan, tamu itu melihat gerakan-gerakan Ahlul Bait juga makan. Namun keesokan harinya, ketika datang ke masjid Nabi, Nabi lantas bersabda, apa yang telah dilakukan oleh orang ini, oleh penduduk bumi, sehingga seluruh penduduk langit menyanjung-nyanjungnya. Ternyata Ahlul Bait tadi itu di rumahnya hanya punya 1 porsi makanan untuk anaknya. Untuk anaknya. Maka ketika sampai di rumah, beliau meminta istrinya untuk menidurkan anaknya. Sang suami dan istri ikhlas menahan lapar agar bisa memberikan ikram terbaik melayani tamunya, menghidangkan makanan yang seharusnya untuk anaknya ini, untuk tamunya tadi. Karena ingin tetap bersedekah, menafkahkan, menolong saudaranya sesama mukmin, meski dia sendiri dalam keadaan kekurangan. Sehingga anaknya diminta untuk ditidurkan, karena porsinya tinggal 1 porsi untuk makan anaknya. Nah, ketika tamu makan, sang suami juga mengikuti gerakan seperti orang makan, sehingga dalam bayang-bayang itu tamu melihat bahwa tuan rumah juga makan. Kalau seandainya tamu itu tahu tuan rumahnya tidak makan, pasti tamunya juga tidak mau untuk memakan hidangan yang dihidangkan. Karena para sahabat dulu itu punya sifat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu sifat kebersamaan orang-orang yang beriman pada zaman itu. Jadi punya sifat saling mendahulukan kepentingan saudara mukminnya di atas kepentingannya sendiri, walau kana bihim khasasah, meskipun dia juga butuh. Itu yang Allah abadikan dalam Quran surah Al-Hasyr surah 59 akhir ayat 9. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka jika tamu itu melihat tuan rumah ternyata tidak makan, pasti tamu juga tidak akan memakan, pasti diberikan kepada tuan rumahnya. Ya, kalau tuan rumahnya tidak makan, tamu akan berbuat begitu. Tetapi tuan rumahnya paham betul bagaimana dia menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Dalam ayat itu tadi disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang selalu
gemar senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik pada saat lapang maupun pada saat sempit. Punya satu porsi makan untuk anaknya, berarti tuan rumah ini berkeadaan kekurangan, sempit. Namun tetap karena ketakwaannya kepada Allah, beliau juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ini ibadah sosial, hablum minan nas. Makanya orang yang bertakwa itu suka menolong saudaranya yang beriman. Dan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah terhadap hambanya, terhadap hamba Allah yang beriman, tatkala punya jiwa suka menolong saudaranya yang beriman, melepaskan kesusahan dunia saudaranya yang beriman, yang dijanjikan oleh Rasulullah, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan lepaskan satu kesusahannya di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti akan banyak sekali kesusahan. Tapi hamba yang senantiasa melepaskan kesusahan saudaranya sesama orang yang beriman, janji Rasulullah, Allah akan lepaskan kesusahannya di hari kiamat nanti. Orang beriman yang suka mendahulukan kepentingan saudaranya yang beriman, janji Rasulullah, Allah akan lepaskan kesusahannya di hari kiamat nanti. Dan kebenaran Islam yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh para sahabat itu hampir-hampir musnah saat ini. Hampir-hampir mahjub, tertutup oleh perilaku umat Islam sendiri. Saat ini sebagian besar umat Islam itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, hanya memikirkan dirinya dan keluarganya. Banyak yang tidak peduli saudara muslimnya kelaparan, banyak yang tidak peduli saudara mukminnya kekurangan, saudara mukminnya sakit, tidak punya biaya berobat. Itu orang Islam banyak yang tidak peduli sekarang. Banyak orang Islam yang hanya memikirkan dirinya dan keluarganya. Sing penting dudu aku lan dudu keluargaku. Kalau yang sakit orang lain tidak apa-apa, padahal ngakunya sebagai orang yang beriman, ngakunya ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tetapi melihat saudaranya perlu ditolong, dia acuh tak acuh, enggan. Maka ada Syekh Muhammad Abduh mengatakan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kebenaran Islam itu hampir-hampir tertutup oleh perilaku orang Islam itu sendiri. Itu ada satu perkataan begitu. Bahkan ada lagi makalah yang mengatakan, zahabtu ila Faransa. Ini kalau tidak salah dari Syekh Muhammad Abduh. Zahabtu ila Faransa wajadtul islama walam ajid al muslimin. Saya pergi ke Faransa, ke Prancis, saya mendapati Islam, meskipun saya tidak mendapati orang-orang Islam. Jadi di sana itu meski mayoritas penduduknya non-muslim, tetapi ajaran-ajaran Islam, kebenaran-kebenaran Islam itu banyak ditemukan di sana. Dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Mereka orang-orang Eropa itu suka menepati janji, menghargai waktu. Kalau berjanji itu suka menepati. Padahal menepati janji itu adalah ajaran Islam. Menghargai waktu itu adalah ajaran Islam. Memanfaatkan waktu adalah ajaran Islam. Menjaga kebersihan adalah ajaran Islam. Semua kebaikan itu adalah ajaran Islam. Dan itu dilakukan saat ini oleh orang-orang yang mayoritas non-muslim. Tetapi justru mereka yang melaksanakan ajaran-ajaran Islam ini, meski mereka bukan orang
muslim, bukan orang Islam. Tetapi saat ini tatkala kita pergi ke Arab, kita banyak menemukan muslim orang Islam, tetapi hanya sedikit kita mendapati Islam itu sendiri. Karena akan kita dapati orang muslim yang suka tidak menepati janji, muslim yang suka bermaksiat kepada Allah, muslim yang suka untuk tidak menjaga kebersihan, muslim yang tidak menghargai waktu, muslim yang suka berbuat atau beraktivitas dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, muslim yang menyakiti hati saudaranya muslim yang lain. Maka hanya sebatas didapati orang Islam, tetapi tidak didapati Islam itu sendiri. Kita dapati orang Islam tidak suka menolong saudaranya sesama muslim. Bahkan saat ini orang Islam banyak yang mengambil hak orang Islam yang lain. Banyak orang Islam yang melakukan korupsi, koruptor, tahu itu dosa, tetapi demi kebutuhan syahwat perut dirinya dan untuk keluarganya, maka dia berusaha sekuat tenaga menghalalkan segala cara untuk mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Seakan-akan lupa bahwa surga dan neraka itu nyata adanya. Tidak peduli lagi bagi dirinya itu saat ini ya dunia ini. Dunia itu nyata, akhirat hanya cerita bagi orang-orang Islam yang seperti itu. Namun nanti saat di hadapan Allah yang terjadi sebaliknya. Dunia tinggal cerita, akhirat nyata selama-lamanya. Surga dan neraka itu ada. Dan di akhirat nanti tidak ada al-manzilah baina manzilaten, satu posisi di antara dua posisi. Di antara surga dan neraka tidak ada. Yang ada surga atau neraka. Dan semuanya ditentukan oleh amalnya masing-masing. Nah, saat ini orang Islam banyak yang tidak peduli dengan kebenaran Islam, yang tidak melaksanakan ajaran Islam, hanya untuk memenuhi syahwat nafsunya, memenuhi kebutuhan perut dirinya dan keluarganya. Nah, kita kalau ngaku sebagai orang beriman, mengaku orang yang dicelup dengan Al-Quran, jangan berperilaku seperti itu. Jangan berperilaku seperti itu. Kalau ingin menjadi orang yang takwa betul di hadapan Allah, ingin menjadi orang yang beriman dengan iman yang shadiq di sisi Allah, maka harus baik hubungan kita dengan Allah, ibadah ritual kita baik, ibadah sosial kita pun juga baik. Nah, salah satu ciri ibadah sosial kita baik, suka menafkahkan harta, sebagian harta kita yang Allah titipkan kepada kita di jalan Allah, baik di saat lapang maupun sempit. Kita yakin, mengimani bahwa semua yang ada pada diri kita itu adalah titipan Allah. Sangat mudah sekali bagi Allah untuk mengambil kembali. Sangat mudah bagi Allah untuk mengambil harta yang kita punya. Sangat mudah bagi Allah untuk mengambil rumah yang kita punya. Sangat mudah bagi Allah itu mengambil mobil kendaraan yang kita punya. Bahkan nyawa kita sekalipun itu sangat mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Maka kita jangan berlaku sombong di dunia ini. Semua yang kita punya itu titipan Allah. Setinggi apapun pangkat, jabatan, dan status sosial kita, itu adalah titipan Allah, amanah dari Allah. Maka harusnya kita bisa menjadi pribadi yang muktaman, pribadi yang bisa menunaikan amanah dari Allah ini. Baik kita dititipi harta benda oleh Allah, dititipi amanah dari Allah, maka kita harus tunaikan dengan maksimal. Karena amanah itu adalah ujian dari Allah. Amanah itu ujian, dipercaya orang itu adalah ujian, bukan pujian. Dipercaya orang mendapatkan amanah dari orang lain itu adalah ujian. Kebetulan misalkan saudara diamanai untuk menjadi pemimpin di wilayah panjenengan, mungkin di RT panjenengan. Ketahuilah itu adalah amanah.
yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail, dengan sangat teliti. Semua akan ditanyakan oleh Allah. Bagaimana cara kita memimpin, bagaimana cara kita menunaikan amanah ini, bagaimana cara kita membelanjakan harta yang Allah titipkan pada kita. Apakah kita belanjakan semuanya di jalan setan mengikuti hawa nafsu, ataukah kita belanjakan di jalan-jalan Allah? Memang saat ini kalau kita membawa uang 100.000 itu, 100.000 itu misalkan saat ini kita masukkan di kotak-kotak infak itu, misalkan di dalam masjid, itu terasa banyak sekali uang 100.000 itu. Uang yang berwarna merah itu kalau saat ini kita ingin sedekahkan itu terasa berat sekali, terasa banyak sekali, akhirnya eman-eman. Namun saat 100.000 itu kita bawa ke mall untuk belanja, untuk shopping, untuk beli kuota dan lain sebagainya, itu sangat sedikit sekali, sangat terasa sedikit sekali. Namun saat hendak kita nafkahkan di jalan Allah, hendak kita sedekahkan, terasa banyak sekali, sehingga eman-eman. Ya akhirnya yang terjadi, karena eman-eman ya cari warna lain, tidak warna merah. Kebanyakan warna yang agak abu-abu itu 2000-an. Padahal ada dan diberi kemampuan oleh Allah. Diberi kemampuan oleh Allah untuk bersedekah. Diberi kelonggaran oleh Allah untuk menolong saudaranya sesama mukmin, untuk melepaskan kesulitan saudaranya sesama mukmin. Misalkan saudaranya itu untuk makan sehari-hari saja susah. Lah kita diberi kemampuan oleh Allah, maka kewajiban kita melepaskan kesusahan saudara kita. Namun yang terjadi saat ini tidak, saudara kita tidak susah, malah kita buat dia susah. Harusnya kita tolong, kita tidak mau menolong. Saudara yang harusnya dia tidak susah, kita buat susah. Harusnya saudara yang sehat kita sakiti. Itu yang terjadi saat ini. Maka jiwa untuk infak fisabilillah itu mutlak harus dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Kalau dia ingin menjadi orang yang benar-benar bertakwa di hadapan Allah, ibadah sosialnya harus baik. Selain harus gemar berinfak di jalan Allah, orang yang beriman itu, yang bertakwa punya ciri lain, yaitu wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah. Apakah malah marah itu tidak boleh? Boleh. Wong kita manusia. Manusia itu kita boleh marah karena kita diciptakan oleh Allah dengan hawa nafsu juga. Maka sangat mungkin manusia itu marah. Namun marahnya orang yang beriman itu beda. Ada aturannya. Sehingga orang beriman itu tatkala menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini semuanya harus sesuai dengan aturan Islam. Marah boleh, namun tidak boleh terlampiaskan dengan membabi buta. Ada aturannya. Kalau marah itu, bahkan Nabi kita bersabda, laisas syadidu bis surati. Orang kuat itu kalau dalam Islam bukan orang yang pandai bergulat, bukan orang yang jago bertinju, bukan orang yang kuat dalam bela diri, bukan. Namun siapa? Dalam hadis itu Nabi kita menyebut innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat kalau dalam Islam itu orang yang bisa menahan amarahnya saat dia marah. Sehingga saat dia marah, dia bisa menahan diri, tidak melampiaskan. Nah itu ciri orang yang bertakwa. Berat, ya memang berat. Memang berat, kecuali bagi hamba yang hatinya khusyuk. Nah, manusia itu mengamalkan seluruh aturan Al-Quran, seluruh aturan hadis, kalau tanpa didasari, dilandasi hati yang khusyuk, itu memang berat. Yang bisa mengamalkan seluruh aturan Quran dan Sunnah, itu memang hamba-hamba Allah yang memiliki hati yang khusyuk, termasuk salah satunya, tatkala marah dia bisa menahan diri. Tidak sampai mengumpat, tidak sampai meluap-luap amarahnya, kemudian mencaci maki saudaranya,
dengan kata-kata kotor, dengan suara yang tinggi mencaci maki saudara mukminnya dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Orang yang beriman sadar betul, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang bertakwa paham betul dengan aturan ini. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Maka kalau kita ngaku sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, semarah apapun, kalau kita sadar tatkala marah kita berbicara, yang keluar adalah kata-kata jorok, menyakiti hati saudara kita, hendaknya diam. Kita hanya punya dua pilihan. Orang yang bertakwa itu hanya diberi pilihan dalam tutur lesannya. Tidak ada pilihan ketiga. Pilihan pertama, falyakul khairan, hendaklah berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa, pilihan kedua, auliyasmut, maka diamlah. Diam, maka berusaha kita sekuat tenaga untuk menutup mulut kita, mingkem. Karena kalau kita bicara, yang keluar kotor, apalagi saat kita marah. Perkataan kotor itu bukan hanya sebatas misuh, bukan. Perkataan kotor itu banyak sekali jenisnya. Menipu itu perkataan kotor. Berbicara tidak jujur, al-kadhibu khiyanah, itu adalah khianat. Khianat adalah perkataan kotor. Menebar fitnah adalah perkataan kotor. Ghibah adalah perkataan kotor. Semuanya perkataan kotor. Apa yang keluar dari lisan kita, yakinlah satu hari nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hatta atau sampai kita berkata dengan orang lain tanpa etika, tanpa sopan santun pun, itu juga perkataan kotor, meski dalam kalimat-kalimat kita tidak ada misuhnya. Kalau dalam tradisi Jawa ini, orang Jawa biasanya orang yang lebih muda itu kalau bicara dia akan menyebut orang yang lebih tua mungkin dengan bahasa panjenengan dan lain sebagainya. Nah, orang yang beriman akan menggunakan ini, menyebut orang yang lebih tua panjenengan dan lain sebagainya, kalau dia bisa berbahasa Jawa kromo itu, karena ini merupakan sopan santun. Kata Nabi kita, laisa minna man la yukrim kabirona, bukan termasuk golongan dari kami, bukan termasuk golongannya Nabi. Kalau bukan termasuk golongan Nabi, ya bukan termasuk golongan ahli surga. Man la yukrim kabirona, yang tidak punya sopan santun terhadap orang yang lebih sepuh, terhadap orang yang lebih tua. Ngomong dengan orang yang lebih tua dengan nada tinggi, dengan teriak-teriak, dengan emosi, penuh dengan caci maki, penuh dengan fitnah, itu bukan termasuk dari golongan Nabi. Lisan kita ini yang memberi adalah Allah, maka nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk menggunakan lisan kita, maka harus taat pada aturan Allah, aturan Rasulullah. Salah satunya qaulan sadida dalam satu ayat itu. Dalam hadis, walyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik, kalau tidak bisa itu diam. Nah, aturan yang lain, karena kita sudah menyatakan diri menjadi orang yang beriman, maka harus tunduk pada seluruh aturan Islam secara kafah, secara totalitas. Termasuk di dalamnya tatkala kita marah, berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarah kita, mengkondisikan amarah kita jangan sampai meluap-luap. Itu termasuk salah satu aturan dalam Islam yang harus kita jalani. Itu sudah merupakan konsekuensi kita sebagai orang yang beriman, bisa menahan diri tatkala kita marah. Saya masih suka meluap-luap amarah saya. Kalau tidak marah tidak lega, berarti keimanannya perlu dipertanyakan. Bisa jadi menyembah Allah hanya di tepi, bisa jadi mengikuti asilmu atau aturan Islam ini tebang pilih, mengikuti ayat-ayat Allah hanya setengah-setengah. Tatkala bertentangan dengan hawa nafsunya, dia tidak mau mengikuti karena suka marah. Kalau tidak marah tidak lega. Yakinlah marah itu tidak enak. Marah itu tidak enak.
maka tidak perlu marah. Marah boleh, tetapi bisa menguasai. Jangan sampai saat kita marah yang menonjol adalah jiwa fujur kita, hawa nafsu kita, jangan sampai. Nah, kalau sampai meluap-luap itu diwujudkan dengan tutur kata, dengan perbuatan, marahnya diwujudkan dengan itu, maka itu jiwa fujur kita. Kata Allah, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi penciptaan jiwa dan penyempurnaan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada jiwa itu dua jiwa, yang pertama fujur, yang kedua takwa. Nah, fujur itu selalu mengajak kepada keburukan, karena fujur itu hakikatnya adalah hawa nafsu, bujuk rayu setan. Maka saat kita marah kok tidak terkendali sampai meluap-luap, berarti yang menonjol adalah fujur, jiwa fujur kita, bukan jiwa takwa kita. Berarti masih suka mengikuti hawa nafsu. Kalau yang menonjol jiwa fujur, maka ketakwaannya perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kita sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, ternyata di hadapan Allah belum dihitung sebagai orang yang benar-benar bertakwa, hanya gara-gara tidak bisa mengendalikan emosi saat marah. Maka kalau kita marah, berusaha sekuat tenaga memunculkan jiwa takwa kita. Kalau jiwa takwa yang muncul, apapun yang kita hadapi, pasti jiwa fujur akan bisa kita tekan. Namun kalau jiwa fujur yang mendominasi, berarti jiwa takwa kita tertekan oleh jiwa fujur. Maka perbuatan-perbuatan kita, baik tutur kata maupun perbuatan kita, itu semuanya akan mengandung fujur. Bahkan kata Nabi, kalau fujur itu yahdi ilan nar, akan mengajak pelakunya menuju ke api neraka. Maka kita jangan berperilaku seperti itu. Ciri yang ketiga, wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah pada dirinya. Ini ibadah sosial juga. Sudah kita maafkan kesalahan orang lain sebelum dia minta maaf, itu tidak ada buruknya. Yang kita dapat hanya kebaikan dan kebaikan. Kita memaafkan kesalahan orang lain meski orang lain itu tidak meminta maaf kepada kita, itu hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi nyaman, tentram. Saat kita bertemu dengan fulan, itu tidak ada ghil dalam hati ini. Nah, kalau toh orang yang berbuat salah kepada kita itu tidak minta maaf sampai dia meninggal, itu menjadi masalah dirinya. Akan dia bawa masalah ini sampai menghadap Allah kelak. Namun bagi kita, hati ini menjadi tenang, pahala berlipat, karena suka memaafkan kesalahan orang lain. Itu semuanya adalah ibadah sosial. Maka orang yang bertakwa harus bagus ibadah ritualnya, hablum minallahnya harus bagus. Selain itu tidak cukup hanya menjaga hablum minallah saja, karena orang Islam bukan hanya sebatas sholat, bukan hanya sebatas puasa, bukan hanya sebatas umroh, bukan hanya sebatas haji, bukan hanya sebatas baik ibadah-ibadah ritualnya saja, namun ibadah sosialnya, hablum minannasnya juga harus baik. Keduanya ini harus berjalan beriringan, tidak boleh hanya satu saja yang berfungsi, hablum minallahnya saja atau hablum minannasnya saja, tidak boleh. Kalau hanya satu yang berfungsi, maka ketakwaannya di hadapan Allah dipertanyakan. Lah, ciri ibadah sosial yang baik, dia suka melepaskan kesulitan saudaranya sesama mukmin, kesulitan dunianya. Dia yakin betul bahwa ketika menolong kesulitan hambanya, Allah akan tolong dirinya nanti di hari kiamat. Allah akan lepaskan kesusahan-kesusahan dirinya di hari kiamat nanti. Wa man yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya sesama mukmin, janji Rasulullah, Allah akan permudah urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita sudah dengan urusan saudara kita mukmin itu, kita permudah, jangan dipersulit.
Karena Nabi kita mengatakan itu, jangan mempersulit urusan saudara mukminmu, jangan mempersulit saudara muslimmu. Semua urusan yang berkaitan dengan dirimu itu permudahlah. Semua urusan saudara-saudara mukminmu permudah, jangan dipersulit. Karena kalau kita mempermudah, Allah akan permudah urusan kita di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita makhraja, jalan keluar dari seluruh permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari mana? Yaitu hak prerogatif Allah, suka-suka Allah. Yang jelas kita iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, janji Allah kita akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu bukan hanya sebatas materi. Kita bisa bernafas, ini rezeki yang sangat besar. Kita bisa melihat, ini rezeki yang sangat besar dari Allah. Jadi rezeki dari Allah bukan hanya terbatas pada materi. Namun manusia biasanya melihat rezeki, memandang rezeki itu adalah yang berkaitan dengan wujud materi, real, yang bisa terlihat. Lupa bahwa seluruh yang melekat pada dirinya itu juga rezeki yang terbesar dari Allah. Saat kita diberi kebebasan oleh Allah menghirup oksigen ini dengan gratis, tidak dimintai bayaran oleh Allah. Coba andai kata kita di rumah sakit, apalagi saat ini, saat pandemi, pasien COVID yang bergejala berat itu mengalami sesak nafas hebat, sampai harus menggunakan oksigen, bukan hanya oksigen biasa, oksigen yang ada yang HFNC, ada yang ventilator, itu biayanya tinggi. Namun kita yang sehat ini masih Allah berikan kesempatan untuk menghirup udara oksigen secara gratis ini. Kita lupa bahwa ini adalah rezeki besar dari Allah, nikmat besar dari Allah. Nah, kita baru akan mengetahui bahwa ini nikmat kalau Allah nanti uji kita dengan sakit. Tiba-tiba kita sesak nafas, kita mau mencari oksigen, kesana kemari bernafas, itu seakan-akan tidak mendapatkan oksigen, berat rasanya. Kita baru tahu. Nah, dengan sakit itu Allah kirimkan atau uji kita dengan sakit biar kita bisa bersyukur nikmatnya sehat. Maka saat Allah beri kita kesehatan, kita gunakan kesehatan itu sebaik-baiknya untuk mengabdikan diri secara maksimal jiwa dan raga kepada Allah. Untuk mengabdikan diri secara maksimal kepada Allah dengan jiwa dan raga. Seluruh potensi yang ada pada diri kita kerahkan dalam rangka menghambakan diri hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka harus tunduk patuh pada aturan Allah. Kita yakin betul itu kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhannya. Innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah itu melaksanakan perkara-perkara yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah menjadikan segala sesuatu itu sesuai dengan porsi kadarnya masing-masing. Kemudian di akhir ayat selanjutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan Allah akan beri kemudahan-kemudahan di setiap urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapus segala kesalahan-kesalahannya, diampuni dosa-dosanya, dan dilipat gandakan pahalanya. Nah, kita orang yang beriman meyakini itu sepenuhnya. Nah, salah satu ciri orang yang beriman dalam hadis tadi disebutkan gemar, suka, meringankan, melonggarkan, mempermudah urusan saudaranya sesama muslim, saudaranya sesama mukmin.
dia yakin betul. Maka kalau diri ini ingin betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka mari kita tingkatkan ibadah ritual kita dan ibadah sosial kita, gemar menolong saudara mukmin kita. Dengan begitu janji Allah otomatis akan datang menghampiri kita. Janji Allah nyata adanya. Untuk mendapatkan janji Allah ini, syarat-syarat yang Allah berikan harus kita tunaikan dulu. Dalam hadis ini syaratnya, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya dengan syarat hamba itu senantiasa gemar menolong saudaranya. Itu janji Allah. Maka jadilah mukmin yang gemar menolong saudaranya. Jadilah muslim yang betul-betul hobi atau gemar suka menolong saudaranya. Sehingga jiwa menolong itu betul-betul terpatri dalam diri kita, terpatri dalam nurani kita. Jadi kalau melihat saudara mukminnya itu butuh pertolongan, maka segera dia akan menolongnya. Tidak bermalas-malasan, tidak ogah-ogahan, tidak mendahulukan orang lain, tetapi segera menolong saudaranya sesama mukmin. Sebagaimana ketika Nabi dawuh pada hambanya, kepada sahabatnya tadi, untuk mengikromi, untuk menjamu tamu yang datang. Beliau berlomba-lomba meski dalam keadaan kekurangan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi, Ustaz? Ya, pertanyaan berikutnya yang masih terkait dengan brosur di halaman 3 di poin keterangan. Yang termasuk taman-taman surga di dunia ini adalah masjid-masjid, majelis-majelis zikir, dan majelis-majelis ilmu yang mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaan, apakah istighosah ini juga digolongkan ke dalam majelis zikir, Ustaz? Coba itu hadisnya dibaca, itu yang dari Anas bin Malik itu. Yang dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik yang halaman 2 itu, An Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala khilaqul zikri, rawahu Tirmizi. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka merumputlah atau berhentilah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa taman-taman surga itu? Beliau bersabda, kelompok-kelompok zikir. Nah, mari kita fokus dalam kalimat hilaqud zikri di akhir itu. Jadi Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Itu perintah Nabi kita. Jika kamu melewati taman-taman surga, farta'u, maka merumputlah. Nah, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Nabi kita menjawab, hilaqudz zikri, yaitu kelompok-kelompok zikir. Kita fokus di kalimat hilaqudz zikri. Hilak itu jamak dari halakoh. Hilak itu kalau dalam bahasa Arab itu jamak dari halakoh. Halakoh itu kalau saat ini bisa kita artikan sebagai majlis-majlis, kemudian taklim-taklim, atau kajian-kajian. Itu hilak. Namun perlu kita ketahui, tidak semua halakoh itu bisa mengantarkan diri kita ke taman-taman surga. Mengapa demikian? Karena dalam hadis itu kata hilak itu terikat dengan kata zikir, hilaqudz zikri. Jadi terikat dengan kata zikir. Dalam arti tidak semua majlis-majlis, taklim-taklim atau kajian-kajian itu bisa mengantarkan diri kita menuju kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak.
semuanya bisa mengantarkan kita kepada taman-taman surga. Karena itu diikat dengan kata zikir. Lah apa itu zikir? Secara sederhana zikir itu bisa kita artikan segala aktivitas yang dengan aktivitas itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu zikir. Misalkan sholat. Sholat itu zikir. Karena dengan sholat hati ini menjadi tenang, hati ini menjadi fokus, hati ini menjadi nyaman, menjadi tentram, terhubung dengan Allah. Sholat zikir. Kata Allah dalam Quran surat Toha itu, surat ke-20 ayat 14, Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Dengan apa kita menyembah Allah? Bagaimana kita menyembah Allah? Wa aqimis sholah, dengan mendirikan sholat. Untuk apa sholat itu? Li dzikri, untuk mengingatku. Itu kata Allah. Jadi sholat itu adalah zikir, mengingat Allah. Dengan sholat kita ingat kepada Allah. Sholat yang bagaimana yang bisa mengingat Allah? Tentu sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, bukan hanya sholat yang sebatas dikerjakan sebagai rutinitas. Itu contoh. Membaca Al-Quran itu juga zikir. Membaca Al-Quran itu juga zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran. Sehingga dengan membaca zikir, membaca Al-Quran itu juga zikir. Karena dengan membaca Quran hati ini menjadi tenang. Segala gundah gulana, rasa tidak nyaman, semua permasalahan itu akan lenyap, akan hilang tatkala kita betul-betul fokus membaca ayat-ayat Allah, bukan hanya sekedar qiraah tetapi betul-betul tilawah. Kalau qiraah hanya sebatas membaca itu belum tentu bisa memahami kalau hanya sebatas qiraah. Maka tatkala kita membaca Quran, yang harus kita lakukan adalah tilawah, membaca beserta maknanya. Membaca lantas memahami maknanya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sholat dan membaca yang bisa mengingatkan diri ini pada Allah. Menghafal Al-Quran itu juga zikir. Bahkan keutamaannya sampai Allah sebutkan 4 kali itu dalam Quran surah Al-Qamar, itu surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Coba dilihat itu keutamaan penghafal Al-Quran. Menghafal bukan hanya sebatas menghafal, tetapi menghafal kemudian memahaminya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang dia hafal itu dia amalkan. Dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia hafal, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai 4 kali Allah sebutkan dengan ayat yang sama, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Allah sebutkan di surat Al-Qamar surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Itu bisa dilihat. Mari dibaca Ustaz. Surat Al-Qamar nomor surat 54 ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Coba dua-duanya. Ayat 22, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ayat 32-nya dan ayat 40-nya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Yang 40. Ayat 40 surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, keutamaan penghafal Al-Quran dan dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia hafal, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, itu punya 4 keutamaan yang Allah sebutkan langsung di dalam Quran surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk zikr. Zikr di situ bisa diartikan untuk dihafal, untuk diambil pelajaran, untuk ditadabburi. Namun pertanyaan besarnya, fahal mim muddakir, adakah orang yang bersungguh-sungguh untuk mengambil pelajaran? Adakah orang yang sungguh-sungguh berusaha untuk menghafal sehingga dia bisa menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang dengannya Allah menjaga otentisitas, orisinalitas Al-Quran, keaslian Al-Quran? Pertanyaan besarnya itu, fahal mim muddakir. Maka kita orang yang beriman, interaksi dengan Al-Quran itu ada 3 cara yang kita lakukan. Pertama dengan al-qiraah, dengan membacanya. Membaca 1 huruf dapat pahala 10, minimal 10. Padahal tidak mungkin kita membaca Al-Quran itu hanya 1 huruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nun. Tidak mungkin hanya itu, pasti akan ada lanjutannya. Tidak mungkin kita hanya membaca Shod, sudah selesai, ditutup. Tidak mungkin, pasti akan ada lanjutannya. Maka dengan qiraah kita akan dapat pahala. Namun tidak cukup berhenti dengan qiraah saja, karena Al-Quran itu bukan hanya sebatas bacaan. Diturunkan oleh Allah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bayanul linnas, sebagai penerang bagi seluruh manusia, wa hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau hanya sebatas qiraah saja, maka kita tidak akan bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari kandungan isi Al-Quran. Padahal kita mengetahui bahwa Al-Quran itu isinya tidak dapat dirubah oleh siapapun, tetapi isinya bisa merubah diri seseorang. Isi Al-Quran 1 huruf pun tidak bisa dirubah oleh siapapun itu. Yang ingin memalsukan Al-Quran, siapapun itu tidak akan bisa merubah isinya. Namun isi Al-Quran bisa merubah diri kita. Maka interaksi dengan Al-Quran pertama dengan al-qiraah, dengan membaca. Namun tidak terhenti, tidak cukup hanya membaca saja tanpa memahami maknanya. Maka lantas interaksi kedua bisa dilakukan dengan tilawah. Karena tilawah itu membaca dengan maknanya. Perintah Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, Al-Ankabut ayat surat 29 ayat 45 itu. Bacalah, utlu, bukan ikra dalam ayat itu, tetapi utlu. Utlu itu bacalah dengan maknanya, baca, pahami, tadaburi, amalkan. Itu maknanya tilawah. Beda dengan qiraah. Kalau qiraah hanya sebatas baca tanpa memahami maknanya, tanpa mengamalkan, tapi hanya sebatas baca. 1 huruf 10 kebaikan. Namun itu perlu kita lakukan, apalagi kita orang Islam. Sudah berapa puluh tahun kita menjadi orang yang beriman. Kita menjadi seorang muslim itu sudah berapa puluh tahun. Kitab suci kita Al-Quran, masa kita tidak bisa membaca kitab suci kita secara baik? Padahal membaca kitab suci kita secara baik itu perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran, bacalah Al-Quran secara tartil. Tartil itu kita baca sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Bila sudah tua, sulit untuk membaca dengan benar, berusaha dulu semaksimalnya. Kita sebagai orang yang beriman jangan berpuas diri. Berapa puluh tahun menjadi orang yang beriman baru bisa ikra,
Iqra-nya pun baru Iqra 1, alif fathah A, alif kasroh I, alif dhamma U, A, I, U. Sudah berapa puluh tahun panjang pendek masih keliru. Maka perlu diperhatikan di situ, jangan hanya berpuas diri. Yang penting mengamalkan, betul. Yang penting itu mengamalkan. Namun sebagai orang Islam, kita berusaha semaksimal mungkin menjadi orang Islam yang betul-betul paripurna di hadapan Allah. Orang Islam itu dia berusaha dan mau untuk maju, karena kitab sucinya yaitu Al-Quran itu mengajak umatnya untuk maju. Maka orang Islam harus bisa berusaha membaca dengan baik kitab sucinya. Kalau tidak kita, lantas siapa yang akan membaca? Masa kita kalah? Saat ini banyak non-muslim, orang kafir itu yang lebih fasih daripada orang Islam dalam membaca Al-Quran. Bahkan banyak yang hafal. Mengapa mereka menghafal? Untuk mencari-cari kelemahan Al-Quran. Namun karena Al-Quran itu kalamullah, maka tidak mungkin ditemukan kesalahan meski satu huruf pun di dalam Al-Quran. Usaha orang kafir untuk mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran itu sampai sedemikian rupa, menghafal, mempelajari, mentadaburi, namun hatinya tertutup, maka tidak mau mengamalkan, tetapi hafal gitu. Hafal, banyak yang hafal, fasih kaidah-kaidahnya dalam tahsin, dalam pembagusan, dalam membaca Al-Quran secara baik sesuai kaidah, itu paham mereka. Banyak yang lebih paham daripada kita orang Islam sendiri. Maka jangan hanya sebatas berpuas diri. Sebagai orang Islam hanya berpuas diri, wis iso Iqra ya Iqra, iso Iqra siji ya wis Iqra, iso Iqra loro ya wis tekan loro. Ndak mau berusaha, berusahalah memperbagus bacaan. Setelah itu, setelah berusaha memperbagus bacaan, pahami apa yang dibaca dengan tilawah itu. Karena tilawah bukan hanya sekedar membaca, tetapi membaca dengan maknanya, membaca, memahami maknanya, mentadaburi maknanya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian interaksi ketiga bisa dengan tahfidz, berusaha menghafalkan ayat-ayat Allah. Kalau tidak bisa 30 juz, berusahalah untuk menghafal ayat-ayat yang pendek, yang familiar, ayat-ayat yang masyhur. Insya Allah ada kebaikan di sisi Allah. Nah, setelah itu apa yang dibaca, apa yang dihafal, yang terpenting kita mengamalkan apa yang kita baca, kita mengamalkan apa yang kita hafal. Untuk bisa mengamalkan itu tidak mungkin tanpa kita mengkaji, tidak mungkin tanpa kita mentadaburi. Harus kita tadaburi itu. Itulah contoh-contoh zikir. Jadi zikir itu segala aktivitas yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka sholat itu zikir, membaca Al-Quran itu zikir, menghafal Al-Quran itu zikir, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat zikir yang Rasulullah ajarkan itu zikir. Kita mengucap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu zikir. Kita mengucap alhamdulillah, itu zikir. Kita mengucap la ilaha illallah, itu zikir. Semuanya zikir. Dan tempatnya disebut halaqah. Makanya kajian-kajian kelompok-kelompok. Hilak jamak dari halaqah. Bisa di majlis, bisa di masjid, bisa di tempat-tempat lain yang memang di situ itu digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu zikir. Nah, dalam zikir, dalam menyebut nama Allah, kita ada rambu-rambu dari Allah. Dalam Quran surah Al-A'raf itu, surah ke-7 ayat 205. Quran surah Al-A'raf, wadkur rabbaka tadzarruan wa khifah wa dunal jahri. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadzarru'an wa khufyah, tadzarru'an wa khufyatan wa khifah atau wa khufyah. Wa khifah.
Wazkur rabbaka fi nafsika tazarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, ini kita ada rambu-rambu dalam Al-Quran. Wadkur rabbaka fi nafsika. Kalau kita mau berzikir, melafalkan zikir-zikir kepada Allah, rambu-rambunya tadzarru'an wa khifah. Jadi dengan merendahkan diri dan rasa takut, wadunal jahri, dan tidak mengeraskan, wadunal jahri minal qauli, tidak mengeraskan suara, bil ghuduwi wal asal, pada waktu pagi dan pada waktu petang, wala takum minal ghafilin. Lah kalau kita melanggar rambu-rambu ini, kata Allah, berarti kita termasuk orang yang lalai. Itu kata Allah. Dan di kita karena kita belum tahu ilmunya tentang itu, dan kita berlandaskan pada ayat Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan jangan kamu mengerjakan sesuatu dengan apa yang kamu belum tahu ilmunya, maka kita belum mengerjakan. Bukan tidak mengerjakan, tetapi belum mengerjakan. Lah nanti kalau ada saudara muslim kita mengajarkan kepada kita tentang ilmu tersebut, dan kalau memang itu betul-betul sesuai dengan ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah, maka kita pun akan mengerjakan. Namun sebelum kita mengetahui ilmunya, yaitu dari Al-Quran, dari As-Sunnah, maka kita belum mengerjakan itu. Adapun saudara-saudara kita yang mengerjakan itu, kita saling menghormati, kita husnudon, beliau-beliau sudah mengetahui ilmunya tentang hal itu. Nah, kita yang belum tahu maka belum mengerjakan. Maka saling menghormati, tidak saling memaksa. Karena tidak mungkin saudara kita yang sudah mengetahui, kita husnudon, itu tidak mungkin bisa memaksa. Kita yang belum tahu ilmunya, kewajiban beliau-beliau adalah mengajarkan kepada kita tentang ilmu itu. Nah, kalau memang itu sesuai dengan ketetapan Allah dan juga Rasulullah, kita akan melakukan, akan mengerjakan. Namun kalau itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita punya prinsip wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Nah, dalam beragama ini jelas ilmu yang tertinggi adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber hukum tertinggi bagi kita orang Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita saling menghormati, tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling memaksakan kehendak. Karena kalau kita saling memaksakan, saling menghormati, saling memaksakan kehendak, kamu harus ikut saya harus, misalkan fulan mengatakan kepada saya, kamu harus ikut saya katakan pada fulan, kamu harus ikut saya, kamu harus sama dengan saya, dia juga mengatakan pada saya, kamu harus sama dengan saya. Kalau itu yang terjadi, maka itu takdisul afkar ad-diniyah, pengkultusan pendapat-pendapat keagamaan di kelompoknya masing-masing. Kalau itu sudah terjadi, takdisul afkar ad-diniyah, maka wahyu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah akan tergeser. Yang seharusnya dua warisan Nabi ini menjadi warisan tertinggi, hukum tertinggi, pedoman hidup tertinggi orang-orang yang beriman, orang-orang Muslim. Kalau masing-masing orang Islam itu mengkultuskan pendapat-pendapat keagamaan di kelompoknya masing-masing, takdisul afkar ad-diniyah, maka wahyu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah yang sahih pasti akan tergeser. Yang didahulukan adalah pendapat kelompok masing-masing, sehingga Quran sunnah sudah terpinggirkan. Yang muncul pendapat-pendapat di kelompoknya masing-masing.
Nah, kalau itu terjadi maka sangat berbahaya bagi persatuan umat Islam. Maka mudah sekali bagi orang yang tidak suka dengan Islam, benci dengan Islam, meluluh lantakkan persatuan orang Islam. Karena orang Islam sudah sibuk dengan pendapatnya masing-masing. Orang Islam sudah melakukan pengkultusan pada pendapat kelompoknya masing-masing. Sehingga tidak mau lagi, artinya terpinggirkan Al-Quran, wahyu Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih itu menjadi terpinggirkan, dinomor sekian kan. Yang pertama dilihat dulu pendapat kelompok kita bagaimana. Oh, itu fulan tidak sesuai dengan pendapat kelompok kita, maka fulan itu sesat karena tidak sesuai dengan pendapat kelompok kita. Kita juga begitu. Fulan bagaimana? Oh, ternyata yang dilakukan seperti itu. Loh, kok tidak sama dengan kita? Berarti fulan itu sesat. Yang terjadi, sesama orang Islam saling sibuk menyesat-nyesatkan satu dengan yang lain hanya gara-gara beda pemahaman. Padahal beda paham itu satu yang niscaya, itu furu'iyah. Imam yang 4 itu pun juga berbeda pemahaman, tetapi beliau betul-betul pribadi yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, tidak saling menyalahkan, tidak saling menyesat-nyesatkan. Nah, harusnya kita juga seperti itu. Berbeda paham, sebanyak-banyak kita berbeda, dalam perbedaan masih banyak yang sama. Tuhan kita masih sama, kitab suci kita masih sama, Nabi kita masih sama, Quran kita juga sama, jumlahnya 30 juz. Tidak mungkin Quran kita ada yang 31 juz atau 29 juz, tidak. Kita masih sama. Sebanyak-banyaknya perbedaan di antara kita, masih banyak yang kita sama. Ya sudah, yang sama ini mari kita berta'awun, mari kita bersama-sama. Demi apa? Demi meraih ridha Allah. Demi meraih ridha Allah. Demi Islam. Untuk menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Yang berbeda bagaimana? Sudah, kita saling menghormati, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, ada lagi. Berikutnya, jika saya berzikir di rumah tidak dalam sebuah majelis, apakah pahalanya sama dengan yang berzikir di sebuah majelis? Selain berzikir dengan kalimat thayyibah, bacaan zikir apalagi yang dituntunkan oleh Rasulullah? Ya, jika saya berzikir di rumah tidak dalam sebuah majelis, apakah pahalanya sama dengan yang berzikir di sebuah majelis? Jadi begini, majelis itu apa toh? Majelis itu dari kata jalasa. Jalasa itu berarti duduk dari sesuatu yang rendah, berpindah posisi dari sesuatu yang rendah ke sesuatu yang lebih tinggi posisinya. Misalkan, ini kalau saya duduk di bawah, misalkan saya duduk di bawah begini, kemudian saya pindah ke kursi ini karena posisinya di atas, maka saya duduk, ini dinamakan ana ajlisu, saya duduk di atas. Jadi duduk berpindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Itu dalam bahasa Arab jalasa. Ada lagi duduk dalam bahasa Arab disebut qa'ada. Namun qa'ada itu dari posisi tinggi ke posisi yang lebih rendah. Misalkan saya berdiri, kemudian duduk di kursi ini, berpindah ke kursi. Berdiri itu posisinya kan lebih tinggi, maka duduk ke kursi ke lebih rendah itu disebut qa'ada. Sama-sama duduk, namun berbeda. Kalau jalasa dari posisi rendah menuju posisi tinggi, maka tempat yang di situ digunakan untuk zikir, di situ digunakan untuk mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, itu disebut majlis. Tempatnya disebut majlis. Mengapa? Karena orang yang berzikir, sebelum berzikir kepada Allah, dia berada di posisi yang rendah, derajatnya rendah. Kemudian zikir kepada Allah, mengingat Allah, baik dengan sholat, baik dengan membaca Al-Quran, baik dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka diangkat derajatnya tinggi oleh Allah, berpindah dari derajat yang rendah menuju derajat yang tinggi. Maka itu disebut majlis tempatnya. Lagi bagaimana kalau kita berzikir di rumah?
tidak berzikir di majelis, apakah pahalanya sama dengan yang berzikir di sebuah majelis? Maka majelis itu tempatnya dinamakan majelis. Maka bisa dimanapun. Yang penting tempat itu kita gunakan untuk berzikir, untuk mengkaji, untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Insya Allah kita berzikir dimanapun akan mendapatkan pahala dari Allah. Namun ada juga majelis atau tempat yang di situ orang berkumpul, tetapi di situ tidak punya sifat zikrullah. Perkumpulannya, apa yang dibicarakan di situ, bahkan di dalam majelis pun yang dibicarakan tidak memiliki sifat zikrullah. Kalau ini yang terjadi, bukan pahala yang didapat, melainkan dosa dari Allah. Karena majelis itu dari posisi rendah menuju posisi yang tinggi. Maka orang yang berzikir kepada Allah, tentu kedekatannya kepada Allah semakin dekat. Ingatnya kepada Allah semakin ingat. Tidak mungkin orang yang benar-benar zikrullah, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, kok selesai zikir dia bermaksiat kepada Allah, itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang sholat, selesai sholat, keluar dari masjid, kemudian lantas tiba-tiba mengambil sandal orang lain. Tidak mungkin. Coba diingat itu Ustaz. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 103. Itu sifat sholat, sifat zikir kepada Allah. Karena sebaik-baik zikir itu adalah sholat. Fa'idha qadhaitumus sholat, dan seterusnya itu. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 103. Fa'idha qadhaitumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa'idhat ma'nantum fa'aqimus sholah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Fa'idha qadhaitumus sholata. Ayat ini Allah buka dengan idza. Idza itu mengacu, menunjuk pada peristiwa yang pasti terjadi atau peristiwa yang sudah terjadi. Namun peristiwanya pasti terjadi. Ayat ini Allah buka dengan idza. Maka maksud dari ayat ini, wajib hukumnya bagi orang yang sholat senantiasa mengingat Allah dalam posisi apapun. Orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya berfungsi, tidak hanya sebatas penggugur kewajiban, pasti dia akan senantiasa ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Dalam berbagai kondisi dan situasi, orang yang sholatnya tanha anil fahsya'i wal munkar itu akan selalu zikrullah, akan selalu ingat Allah. Fa'idha qadhaitumus sholata fadhkurullaha, karena perintahnya begitu, langsung dibuka oleh Allah dengan huruf fa, fadhkurullaha. Fa itu harfun bila hudud, huruf yang tanpa jeda waktu. Jika kamu selesai menunaikan sholat, maka tidak usah pikir panjang. Fadhkurullaha, segera ingat kepada Allah, lakukan zikrullah. Memang ayat ini berkaitan dengan sholat khauf, sholat di waktu peperangan. Maka tatkala kamu selesai menunaikan sholat, fadhkurullaha, zikrullah, segera. Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, atau wa ala junubikum, dalam keadaan berbaring. Sehingga berdiri, duduk, berbaring. Ini
kondisi manusia. Kalau tidak berdiri, ya duduk, ya berbaring. Dalam segala kondisi dan situasi, kalau sholat kita betul, fungsinya benar, fungsinya berjalan, maka kita akan selalu ingat kepada Allah. Namun kalau sholat kita baru sebatas penggugur kewajiban, maka kita tidak akan merasa diawasi oleh Allah. Sehingga baru sebatas penggugur kewajiban, saatnya sholat subuh sholat, sholat zuhur sholat, tetapi tidak paham fungsi dari sholat yang tanha 'anil fahsya' wal munkar. Fungsi sholat itu kalau menurut Allah mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya dan mungkar, itu kata Allah. Maka orang yang sholatnya betul, mustahil selesai sholat dia kok masih punya pikiran untuk bermaksiat kepada Allah, mustahil. Orang yang sholatnya betul, mustahil keluar masjid ngambil sandal jamaah yang lain, itu mustahil. Kalau itu dilakukan berarti baru sebatas rutinitas sholat, fungsinya belum berdiri, fungsinya belum tegak. Kalau itu dilakukan berarti sholatnya masih belum bisa mengantarkan dirinya terjalin hubungan yang sangat erat dengan Allah. Karena sholat itu berasal dari kata yang sama dengan silah, wasolaya silu silatan wasolatan. Wasolaya silu itu sampai kemana? Sampai pada hubungan yang sangat erat. Hubungan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Maka silaturahim itu dalam Islam, baik ketemu maupun berpisah, itu tidak akan bisa dipisahkan hubungan persaudaraan sesama orang yang beriman. Tatkala ketemu baik, ketika berpisah pun juga baik. Menyertakan dirinya, saudaranya dalam doa-doanya, tidak menggibahnya, tidak menggunjingnya, tidak memfitnahnya. Itulah silaturahim. Silaturahim itu bukan ketika kita ketemu saja. Namun ini sekarang ini sudah kita maknai berbeda. Biasanya loh ya, kalau kita sedang butuh sesuatu pada orang lain, itu biasanya kita akan ngomong, nggih, pertama-tama maksud saya ke sini tujuannya silaturahim. Padahal sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tapi ketika butuh sesuatu, biasanya terkait dengan materi, dia akan datang. Padahal kita kadang sudah pangling karena sudah sekian lama nggak bertemu. Tapi saat ketemu, mungkin itu juga kita lakukan. Kita butuh sesuatu, kita sudah tidak bertemu dengan saudara kita dalam jangka waktu yang lama, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun atau lebih. Namun saat ini kita butuh sesuatu dan ingat bahwa saudara saya pasti bisa mengulurkan bantuannya. Kita akan datang padanya. Saat kita datang, kita akan ngomong, "Jih, pertama-tama kula mriki kedatangan ke sini dengan tujuan pertama adalah silaturahim. Yang kedua, saat niki saya kesulitan. Saya terlilit hutang. Lah hutangnya kita nggak ngerti kapan digunakan untuk apa. Saat kesulitan hutang dioyak-oyak, ditagih, datang kepada kita. Padahal sudah lama tidak bertemu. Sebetulnya inti kedatangan dia itu yang nomor 2, bukan nomor 1. Tetapi nomor 1-nya kaping sepindah kedatangan saya untuk silaturahim. Kaping kalihipun, nah ini sebetulnya inti kedatangannya. Nah nanti setelah kita bantu ya sudah, nggak ketemu lagi, juga tidak WA, juga tidak telepon, menghilang. Bahkan kalau ketemu gabrusan dengan kita secara tiba-tiba itu melengos, seakan-akan tidak melihat. Karena kalau melihat khawatir engkau kayak ditagih hutangku. Nah itu makna silaturahim. Nah, jadi orang yang silaturahim baik ketemu maupun tidak, itu selalu terjalin hubungan yang sangat erat. Maka silaturahim sama muslim itu tidak mungkin orang Islam menggibah orang muslim lainnya. Kemudian tidak mungkin mencaci maki, memfitnah, mengambil haknya, membuat susah dan lain sebagainya, itu tidak mungkin. Sholat juga demikian. Kalau hubungan kita baik dengan Allah melalui sholat kita,
maka kita akan punya ikatan hubungan yang sangat erat dengan Allah. Sehingga baik kita dalam keadaan sendiri maupun beramai-ramai, selalu kita merasa diawasi oleh Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu namanya ihsan. Kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Namun kalau dengan mata kita tidak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah maha mengawasi, maha melihat kita. Itu sholat sebaik-baik zikir. Nah, zikir bisa dilakukan di mana saja. Bisa berjalan, kita zikir dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring, bisa di majelis-majelis ilmu atau di luar-luar majelis ilmu. Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang kedua, selain berzikir kalimat thayyibah, bacaan zikir apalagi yang dituntunkan oleh Rasulullah? Itu banyak sekali. Salah satunya kalimatani khafifatani habibatani ilar rahmani sakilatani fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat khafifatani ala lisan, diucapkan ringan bagi lisan kita. Jadi dua kalimat diucapkan dengan lisan itu ringan, disukai oleh habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh ar-rahman, yaitu Allah yang maha pengasih. Sakilatani fil mizan, namun punya timbangan yang sangat berat di sisi Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu dua kalimat, ini salah satu contohnya. Padahal banyak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nanti bisa itu dibaca-baca. Banyak sekali. Salah satu contohnya ini, dua kalimat saja. Ini sangat ringan kita ucapkan di lisan. Namun ini sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Dan ini menjadi timbangan yang berat di sisi Allah. Dua kalimat itu tadi. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ada lagi? Berikutnya, apakah semua pengajian yang kita datangi pasti didatangi malaikat? Apakah sholawatan bersama-sama itu juga bisa disebut majelis ilmu? Tadi insya Allah sudah kita jelaskan. Pengajian yang bagaimana yang didatangi oleh malaikat, kemudian malaikat membentangkan sayapnya. Kan dalam hadis yang panjang tadi disebutkan, innalillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudula. Sesungguhnya Allah itu memiliki, Allah tabaraka wa ta'ala itu memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling dan jumlahnya senantiasa bertambah terus. Apa yang dilakukan oleh malaikat-malaikat Allah ini? Yatabba'una majalisa dzikri. Mereka mengawasi majelis-majelis zikir. Kemudian fa'idha wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum wa haffa ba'duhum ba'da bi ajnihatihim hatta yamla'u bainahum wa bainas sama'id dunya. Apabila para malaikat itu mendapati sebuah majlis di dalamnya ada zikrullah. Zikrullah yaitu zikir yang sesuai dengan ketetapan Allah dan juga ketetapan Rasulullah. Zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka malaikat duduk di situ. Kalau malaikat mendapati misalkan majlis di situ dikaji Al-Quran dan As-Sunnah tanpa tambahan, tanpa pengurangan, maka malaikat duduk di situ. Bukan hanya sebatas duduk, lantas malaikat wa haffa ba'duhum ba'da, masing-masing di antara para malaikat itu membentangkan bi'ajnihatihim, membentangkan sayapnya, hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sampai sayapnya itu memenuhi antara para malaikat dan langit dunia, melindungi orang-orang yang betul-betul ikhlas karena Allah, mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah, mengkaji ketentuan-ketentuan agama, ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena yang lain-lain, tapi betul-betul ikhlas karena Allah. Maka akan didatangi oleh malaikat, kemudian malaikat membentangkan sayapnya hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya,
Faida tafarroku, dan apabila majlis itu sudah selesai, kemudian mereka berpisah, apa yang dilakukan oleh para malaikat? Arju wa su'idu ila sama. Kemudian para malaikat itu naik kembali ke langit. Nah, ketika naik ke langit ditanya, sampai di sana ditanya oleh Allah, min aina ji'tum? Padahal Allah itu lebih mengetahui dari mana para malaikat itu. Tetapi di sini ada pendidikan. Allah menanya kepada malaikat, min aina ji'tum? Malaikat menjawab, ji'na min ibadin laka fil ardi. Kami baru saja datang ya Allah dari hambamu yang ada di muka bumi ini. Kegiatan hambamu yusabbihunaka, bertasbih kepadamu, wa yukabbirunaka, bertakbir kepadamu, wa yuhallilunaka, bertahlil kepadamu, wa yas'alunaka, dan memohon kepadamu. Kemudian ditanya oleh Allah, wa madza yas'aluni? Apa yang hambaku minta padaku? Padahal Allah sudah mengetahui. Malaikat menjawab, yas'alunaka jannataka. Mereka meminta surgamu wahai Allah. Terus kemudian Allah bertanya lagi, hal ra'au jannati? Apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Kok mereka meminta surgaku? Jawab malaikat apa? La ay rabbi. Demi Allah, mereka belum pernah melihat surgamu wahai Allah. Kata Allah lagi, fa kaifa idza ra'au jannati? Bagaimana jika mereka itu pernah melihat surgaku? Bagaimana jika mereka belum pernah melihat saja dengan kasat mata? Orang-orang yang senantiasa berzikir ikhlas karena Allah itu mengharapkan surganya Allah, padahal belum pernah melihat secara kasat mata. Itulah yang namanya iman. Tidak tampak, yakin pada sesuatu yang tidak tampak, itu disebut iman. Orang yang zikir iman betul pada Allah, sekalipun belum pernah melihat surganya Allah, dia akan senantiasa memohon surganya Allah. Bukan hanya sebatas memohon saja, dia akan melakukan ikhtiar insani untuk meraih pemberian tertinggi dari Allah, yaitu surga. Pemberian tertinggi dari Allah itu bagi kita yaitu surga. Tidak ada pemberian yang lebih tinggi dari Allah kecuali surga. Maka ikhtiar insaninya dengan bertasbih, dengan bertahlil, dengan bertakbir, kemudian dengan beribadah, memperbagus ibadah-ibadah ritual, memperbagus ibadah-ibadah sosial. Singkatnya, berusaha untuk menjalankan aturan din ini secara kafah. Belum pernah melihat surga saja, hamba Allah yang bertakwa akan senantiasa memohon surganya Allah. Wa kaifa idza ra'au jannati? Itu kata Allah, bagaimana jika mereka melihat surgaku? Di riwayat lain disebutkan, wa idza ra'auha kanu asyadda hirsan 'alaiha. Jika hamba-hambamu itu wahai Allah betul-betul pernah melihat surgamu, pasti hambamu itu akan lebih bersemangat lagi untuk meraihnya, untuk mendapatkannya. Kanu asyadda 'alaiha hirsan wa asyadda minha talaban wa a'dama fiha raghbatan. Kalau sudah pernah melihat surgamu wahai Allah, pasti hambamu, tidak ada satupun dari hambamu yang tidak akan bersemangat untuk meraihnya. Kalau seandainya surga itu tampak secara kasat mata, pasti tidak akan ada yang bermaksiat kepada Allah. Semuanya akan menghabiskan waktu, energi, tenaga, harta, nyawanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau semua manusia itu pernah melihat surganya Allah. Kemudian setelah itu malaikat melanjutkan, wa yastajirunaka, dan hamba-hambamu yang aku datangi itu mereka senantiasa memohon perlindungan kepadamu. Wa mimma yastajirunani, kata Allah, dari apa mereka memohon perlindungan kepadaku? Dari nerakamu wahai Allah. Maka Allah menjawab, Allah berkata, berfirman lagi, hal ra'au nari, apakah hambaku pernah melihat nerakaku? Kok sampai-sampai mereka senantiasa memohon perlindungan kepadaku dari api nerakaku? Kata malaikat apa? La, demi Allah, mereka belum pernah melihat nerakamu wahai Allah. Kemudian Allah berfirman, fa kaifa idza ra'au nari? Bagaimana
Jadinya jika mereka hambaku itu betul-betul pernah melihat nerakaku, pasti jika kita pernah melihat nerakanya Allah, pasti kita akan semakin takut, akan semakin mendekat kepada Allah, akan semakin memohon perlindungan kepada Allah. Tidak ada waktu untuk yang tidak bermanfaat, tidak ada waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak ada waktu untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Seandainya semua manusia dengan matanya itu pernah melihat nerakanya Allah. Kemudian hadis itu berlanjut. Malaikat mengatakan kepada Allah, bagaimana itu terusan hadisnya? Wa yastaghfirunaka, dan hamba-hambamu itu senantiasa memohon ampun kepadamu wahai Allah. Jawaban Allah apa? Qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka. Wa a'taituhum ma sa'alu, dan aku telah berikan apa yang mereka minta. Wa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimmastajaru, dan aku sudah berikan perlindungan pada mereka dari apa yang mereka mohonkan perlindungan. Tetapi malaikat melanjutkan perkataannya, Rabbi fihim fulanun abdun khatta'un. Ya Allah, namun di tengah-tengah mereka itu ada fulan, yaitu dia seorang hamba yang banyak sekali melakukan kesalahan. Innama marra fajalasa ma'ahum. Lah, hambamu yang banyak sekali berbuat maksiat itu tatkala dia lewat di majelis-majelis di dalamnya dikaji Al-Quran dan As-Sunnah, tiba-tiba dia berhenti dan duduk bersama orang-orang yang ada di dalam situ. Apa kata Allah? Walahu ghafartu, aku pun sudah ampuni dia. Artinya begini, kita jangan memaknainya kita bergelimang dosa, kemudian ada majelis ilmu, kemudian kita duduk di situ mendengarkan, keluar dari situ kita bermaksiat lagi, besok datang lagi ke majelis ilmu. Bukan begitu yang diampuni oleh Allah. Artinya saat kita bergelimang dosa, kemudian ada majelis ilmu, di situ dikaji Al-Quran dan Sunnah, lantas kita duduk di situ mendengarkan, dan dengan itu kemudian kita menjadi bertobat. Kita tidak bergelimang dosa, tidak meneruskan, tidak berlanjut dari perbuatan yang kita lakukan. Artinya dengan duduk di majelis ilmu itu, dari situ kita mendengar, memahami, kemudian mendorong hati kita untuk kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun. Coba diingat kembali itu Quran surah Ali Imran, Ustaz. Surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, ini ada seorang hamba bergelimang dosa, dosanya setinggi gunung, sedalam lautan, sebanyak buih di lautan. Namun begitu dia duduk di majelis zikir, di situ dia paham tentang Al-Quran, dengan duduk dia paham aturan-aturan agamanya, kemudian dia mengikuti, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah paham, mengamalkan dan tidak meneruskan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, baik fahisyah, perbuatan keji seperti riba, zina dan lain sebagainya, dan tidak meneruskan perbuatan mungkarnya. Jadi betul-betul berhenti, bertobat, taubatan nasuha, dan dia tidak melanjutkan perbuatannya itu setelah bertobat, maka itulah yang diampuni oleh Allah. Namun kalau kita hanya duduk, hari ini kita bermaksiat, misalkan berzina, tak datang ke pengajian, nanti diampuni oleh Allah.
Kita duduk di situ mendengarkan. Selesai kita pulang, berzina lagi, korupsi lagi, datang lagi ke pengajian. Nah, itu bukan begitu. Nah, itu tidak diampuni oleh Allah. Itu namanya tobat kapok-kapok lombok kalau begitu. Mempermainkan Allah. Dikiranya, dengan begini saya bermaksiat, datang ke pengajian diampuni. Saya maksiat, datang ke pengajian diampuni. Bukan begitu. Yang dimaksud dalam hadis ini, innama marra fajalasa ma'ahum, itu maksudnya dia lewat, dia duduk, kemudian betul-betul memahami apa yang diajarkan di situ dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan berhenti dari perbuatan maksiatnya. Itu yang dikatakan oleh Allah, walahu ghafartu, dan baginya aku juga sudah berikan ampunan. Syaratnya tobat, berhenti. Itulah majelis zikir. Maka majelis zikir, halakoh yang di situ tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang di situ tidak punya sifat zikrullah yang bisa mendekatkan kita lebih beriman dan bertakwa lagi kepada Allah, maka itu bukan hilakul zikri, bukan bagian dari halakoh zikrullah. Nah, bagaimana dengan majelis sholawat? Nah, lagi-lagi ini kita belum mengetahui, maka kita belum ikut. Bukan berarti kita tidak ikut. Suatu hari nanti kalau kita sudah tahu ilmunya, maka kita akan mengikuti. Apakah kita tidak bersolawat? Insya Allah setiap hari kita bersolawat. Hanya caranya yang memang kita ada perbedaan, maka saling memahami, saling menghargai, saling menghormati, tidak saling menyalahkan, tidak saling memaksakan kehendak. Bagi saudara-saudara yang memahami seperti itu, silahkan. Kita husnudon, beliau-beliau a'lam minna, lebih mengetahui daripada kita. Nah, kita yang belum tahu, maka kita tunggu dari saudara-saudara kita untuk mengajarkan ilmunya. Nah, nanti kalau kita sudah tahu ilmunya akan kita amalkan. Namun sebelum tahu, prinsip kita akan sebagai bentuk ikhtiyati kita, kehati-hatian kita, tapi pegang prinsip wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Insyaallah dengan saling menghargai, maka persaudaraan kita akan indah. Saling menghargai, menghormati perbedaan, tidak saling memaksakan kehendak, insyaallah kita akan bisa ta'awun bersama-sama dalam kebersamaan. Yang tidak sama, yang kita beda, kita saling hormati, tidak saling menyalahkan. Kita yakin lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, ada lagi? Saat ini saya menyimak kajian Ahad pagi sambil berjualan. Apakah saya juga mendapatkan keutamaan dinaungi sayap malaikat? Menyimak kajian Ahad pagi sambil berjualan. Nah, ini bisa fokus atau tidak? Kalau tidak fokus, kalau ada yang beli, bagaimana ilmu akan bisa masuk? Pasti tidak bisa fokus. Menyimak kajian Ahad pagi sambil berjualan, kebetulan jualannya itu misalkan soto, harus buat es teh, harus buat ini, rame pembelinya, maka hanya sambil lalu itu tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Apakah akan mendapatkan keutamaan dinaungi saya malaikat? Wallahu a'lam. Karena itu mungkin majelis soto, bukan majelis zikir. Karena bagaimana? Namun ada baiknya juga daripada tidak, sehingga sambil berjualan tetap mendengarkan. Sebanyak yang tidak masuk pasti ada sedikit yang tetap masuk. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meski satu ayat. Sebanyak yang tidak masuk, yang tidak bisa fokus, pasti ada satu yang bisa fokus. Satu itu yang nanti diamalkan. Satu itu yang diamalkan, yang dipahami betul itu yang diamalkan. Apakah dinaungi malaikat? Lah, syaratnya untuk mendapatkan naungan malaikat tadi aktivitas di situ hanya aktivitas zikrullah. Hanya aktivitas zikrullah, semua yang hadir di situ hanya zikrullah. Bagaimana?
Kita mau sambil jualan, bagaimana kita zikrullah? Kita mendengarkan juga suara orang-orang yang jajan itu, dan suaranya banter, mungkin ya ngobrol, teriak-teriak, sehingga banyak gangguannya. Namun apakah itu tidak boleh? Nah, saat ini kan kita sedang online. Ya ada baiknya juga daripada tidak. Namun akan alangkah lebih baik kalau fokus dalam mendengarkan. Namun kalau ternyata dzuruf atau keadaan tidak memungkinkan, maka juga tidak mengapa. Yakin balighu anni walau ayah. Dari sekian banyak yang tidak bisa diterima dengan baik, pasti ada satu yang bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami. Dan itu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Satu hari nanti bisa mendengarkan kajian Ahad pagi dengan fokus, tanpa diganggu dengan aktivitas lainnya. Karena kalau selamanya kita tidak berusaha untuk merubah diri, ya Allah juga tidak akan merubah keadaan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berusahalah untuk merubah keadaan kita. Fokus mendengarkan kajian. Insya Allah kalau kita berusaha ikhlas karena Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluarnya. Dari mana nanti? Andai kata saya dengarkan fokus tanpa jualan, nanti rezeki saya dari mana? Kita yakin pada janji Allah. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang menggerakkan kaki pembeli itu Allah, bukan orang itu sendiri. Yang menggerakkan hati dan kaki seorang pembeli untuk datang ke tempat kita itu Allah, bukan kemauan dia sendiri. Bisa saja Allah gerakkan ke tempat kita, bisa saja Allah gerakkan ke tempat orang lain, sama-sama jualannya, tetapi Allah gerakkan ke tempat kita atau ke tempat orang lain, saudara kita, yang padahal jualannya sama. Itu semuanya adalah campur tangan Allah. Kita yakin dulu pada janji Allah. Setelah yakin, maka berusaha untuk merubah keadaan. Setelah merubah, syarat yang Allah berikan kita tunaikan, otomatis Allah akan turunkan pertolongannya. Makhroja, jalan keluar dari Allah betul-betul akan menghampiri kita dengan sendirinya dan dari arah yang tidak disangka-sangka.